Nah, itu saya udah mulai bisa ngedesain. Dan itu saya udah jadi kontraktor zaman Ali Sadikin. Saya jadi menteri itu tidak ingin hanya melihat laporan. Menjelaskan kepada Pak SBY bahwa banyak rakyat yang membutuhkan bantuan perumahan. Bapak Presiden kelihatan banyak sekali mendapat masukan dari One Team Press. Dan beliau sangat memperhatikan masukan dari kita. Isu mana yang sebenarnya menurut Bapak paling penting? Mungkin kalau Bapak bisa memilih 2 atau 3 untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Kalau yang saya lihat program Pak Prabowo ya. Makan sehat bergizi, makan untuk anak-anak yang bergizi ya. Itu indah sekali. Saya bermimpi, saya ingin sekali pelajaran bahasa Inggris itu dimulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA. Menjadi bahasa kedua sesudah bahasa Indonesia. Halo semua para pemirsa podcast One Team Press hari ini. Perkenalkan, saya Lady Diandra, Putri Indonesia Intelijensia 1 2024. Senang sekali bisa berkumpul di sini dengan teman-teman semua dan juga dengan sosok yang sangat inspiratif. Saya ngerasa sangat terhormat sekali Pak, teman-teman, para pemirsa juga. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau memiliki background yang luar biasa. Saya tadi dapat privilege Pak untuk membaca CV Bapak yang sangat menarik. Permulaan mulai dari tukang las, lalu direktur utama, lalu tiba-tiba jadi menteri juga Pak. Lalu sempat menjadi ketua partai, lalu sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden yang diangkat sejak tahun 2023 ya Pak ya. Di sini alhamdulillah puji Tuhan sekali bergabung bersama saya Pak Jan Faridz. Senang sekali Bapak bisa ada Bapak di sini ngobrol bersama. Thank you. Terima kasih. Iya, pemirsa sekalian tadi kita sudah highlight ya background Bapak tadi. Bagaimana background Bapak sungguh sangat menarik, lalu juga bisa menjadi One Team Press di tahun ini juga Pak. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi cerita Bapak ketika di masa muda dulu, sampai di journey politiknya juga, perjalanan pemerintahan sampai menjadi One Team Press. Silahkan Pak. Jadi memang perjalanan hidup saya itu dari kecil, saya dididik oleh ayah saya untuk bekerja. Jadi sambil sekolah, biasa saya disuruh kerja pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan dari saya. Misalnya, dia kalau renovasi rumah, nah itu dia suruh saya yang bertanggung jawab ngurusin mandor, ngurusin kebutuhan bahan. Jadi saya dididik oleh beliau untuk ngurus rumah-rumah beliau, ya kan, terutama di musim libur. Kalau musim libur saya udah dikasih kerjaan pasti buat merawat rumah-rumah yang dimiliki sama beliau. Itu yang menjadikan saya mempunyai jiwa bekerja. Jadi waktu SMA, saya juga dikasih kerjaan juga kalau bapak saya punya rumah ganti perabot, ganti apa, itu tanggung jawab saya untuk cari. Dan itu saya mesen semua perabot itu di kota, di tangki. Tangki dulu banyak perusahaan kayu yang kerjanya tukang mebel. Nah, saya mesen, saya desain dari SMA. Sampai saya juga pernah punya bengkel las untuk perbaikan mobil. Karena saya senang mobil. Hobinya mobil. Jadi kalau mobil rusak, mobil penyok, itu saya betulin sendiri. Pakai bengkel yang saya kenal, terus bengkel itu ngajak saya join, buka, karena dia tahu kenalan saya banyak. Jadi bengkelnya bisa ramai. Sebetulnya itu tujuannya. Jadi waktu SMA, saya masuk ke Universitas Tarumanegara, arsitektur. Nah, dulu istilahnya bukan semester 1, tingkat 1. Nah, itu saya udah mulai bisa ngedesain. Dan itu saya udah jadi
kontraktor zaman Ali Sadikin. Udah punya perusahaan sendiri, ikut lelang, dan menang. Mulai kerjaan perbaikan selokan, perbaikan jalan, Ya. sampai akhirnya bikin gedung. Wow, luar biasa sekali. Iya, Pak. jadi itu arsitek tuh, tingkat 1, tingkat 2, sambil sekolah, sambil kerja. Sambil kerja. Dan bapak saya nggak melarang. Itu hebatnya bapak saya. Jadi meskipun dia melihat saya ninggalin dia, dan saya udah kerja sendiri, dia dukung, boleh. Jadi saya udah jadi kontraktor, sehingga banyak teman. Dan sampai kenal waktu itu Pak Ginanjar. Nah, Pak Ginanjar itu pro pengusaha nasional. Sehingga kita diberi kesempatan untuk bekerja di proyek-proyek besar. Nah, itu saya dapat proyek-proyek besar dari dia untuk jadi kontraktor di PLN. Nah, jadi kontraktor di PLN, dapat partner dari ada Austria, ada Jerman, ada Italia untuk supply ke PLN. Nah, itu mulai menjadi besar sampai sekarang. Gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya ceritanya ya, bagaimana tadi ada role model Bapak juga selaku seorang ayah Pak Jan yang memang mengajarkan bahwa pendidikan itu juga tidak hanya di sekolah aja, tapi juga langsung belajar langsung dari bikin rumah sampai ngurusin mobil, dan bagaimana skill ini juga sampai sekarang masih sangat berguna ya Pak ya, bisa membangun bisnis sendiri. Luar biasa Pak. Lalu apa sebenarnya pelajaran yang terbesar yang Bapak dapat pada masa itu dan menjadi moto sampai sekarang sehingga menjadi Watimpres, Pak? Ya itu, kerja. Kerja ya Pak ya, kerja ya berarti ya Pak ya. Iya. Bagaimana tidak hanya teori tapi langsung terjun langsung membuktikan skill, dan bagaimana skill ini bisa. Saya punya perusahaan sekarang ada yang di Lahat, Sumatera Selatan. Iya. Itu TikTok Jakarta Lahat itu berjam-jam. Berarti ngerasain Tapi kita juga layanin, ya Pak ya? kita layanin tetap. Bapak terjun langsung juga waktu itu sampai ke lapangan. Meskipun udah ya? anak-anak sekarang udah mulai ngambil alih. Oh iya, tapi dulu ketika pas masa muda, Bapak ikut terjun langsung belajar semuanya. Berarti proses perusahaan dari hulu ke hilir, Bapak mau menguasai semua gitu ya Pak ya? Wow, luar biasa. Meskipun sekarang udah anak-anak. Apakah ketika proses menjadi menteri gitu Pak, lalu mempelajari, membangun kan banyak perumahan rakyat juga, itu menjadi salah satu value yang jadi Bapak pegang? Berdasarkan pengalaman saya bekerja, saya jadi menteri itu tidak ingin hanya melihat laporan. Jadi semua proses dari mulai lelang sampai pembangunan dan progres pembangunan itu dikerjakan, saya tetap mau lihat. Jadi menteri itu betul-betul luar biasa untuk saya capeknya, karena saya keliling ke seluruh Indonesia ngelihat semua proyek yang lagi dibangun. Proyek-proyek bantuan pemerintah, karena waktu sebelum saya jadi menteri, anggaran saya cuma ratusan miliar. Saya bisa menjelaskan kepada Pak SBY bahwa banyak rakyat yang membutuhkan bantuan perumahan, pesantren yang butuh bantuan asrama, asrama Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut yang butuh perumahan. Terus bedah rumah-rumah orang miskin yang atapnya gedek, dindingnya gedek, atapnya rumbia. Kita ganti pakai seng, dindingnya kita ganti pakai papan misalnya. Dan itu berhasil anggarannya menjadi triliun. Nah itu jadi banyak banget proyeknya. Luar biasa ya Pak ya, berarti kalau misalnya bahas tentang birokrasi, bagaimana Bapak bisa dari anggaran ratusan miliar, efisiensi dalam menjadi triliun ya Pak ya, luar biasa. Sehingga saya harus betul-betul keliling melihat dengan mata saya sendiri, seperti kebiasaan saya sejak kecil, kerjaan itu tidak mau saya lepas. Dan
pasti beres, nggak mau. Saya mau lihat sendiri. Hal ini yang mungkin sebenarnya langka sekarang ya Pak ya, bagaimana betul. pengen terjun langsung, terlepas dari jabatan kita, terlepas dari status kita, pengen terjun langsung. Lalu Pak, tadi saya mungkin sudah dapat sedikit cuplikan ya tentang sejarah Bapak, perjalanan, skill, motonya juga. Lalu bagaimana sih Pak sebenarnya perjalanan itu mempengaruhi perjalanan Bapak selama di Watimpres gitu? Dimana Watimpres ini kan tanggung jawabnya nggak main-main ya Pak ya, memang memberikan wisdom ke Presiden langsung. Jadi memang sebagai Watimpres kan kita hanya memberikan masukan kepada Bapak Presiden yang kebetulan tidak beliau lihat dan tidak beliau ketahui, ya kan, sehingga kita harus juga turun melihat kekurangan-kekurangan daripada kinerja kita punya kementerian. Mata, telinga ekstra bagi Pak Presiden harus benar-benar tahu juga ya Pak ya lapangan seperti karena nggak semua beliau nggak semuanya muter kan se-Indonesia, beliau juga muter se-Indonesia, tahu semua dia juga hebat. Dia hebat. Pengalaman apa Pak waktu itu yang ketika menjadi Watimpres dalam yang bisa Bapak highlight kira-kira? Pengalaman ini adalah yang memang Watimpres sudah lakukan untuk memberikan saran kepada Pak Presiden dan menjadi implementasi kebijakan yang berhasil pada masa itu. Bapak Presiden kelihatan banyak sekali mendapat masukan dari Watimpres dan beliau sangat memperhatikan masukan dari kita sehingga tindak lanjutnya kelihatan ada gitu. Karena contoh. Ya, boleh contoh Pak. Contoh. Menterinya datang, langsung ngobrol. Iya. Kok tahu? ada juga. Nah itu kita bisa diskusi. Jadi kadang-kadang ada menteri yang kita panggil, kita ngobrol, gitu kan, tanpa menyebutkan kita memberikan masukan, tapi beliau yang memberikan masukan ke kita, nih lho Pak, gitu. Jadi enak, jadi ada diskusi, bagus kok. Ya. Mungkin nanti saya akan coba bertanya lebih Pak tentang itu, lebih ke isu-isu mana yang sebenarnya menjadi concern utama Bapak. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin bertanya dulu, dalam proses Watimpres ini, apakah Bapak memiliki tantangan-tantangan tersendiri mungkin dalam, tapi mungkin sebenarnya tantangan ini mungkin Bapak sudah lihat sebelumnya juga ya ketika menjadi menteri, tapi ketika Watimpres apakah ada tantangan-tantangan tersendiri Pak? Ya tantangannya ya mesti melihat langsung, jangan hanya mengajukan usulan. Mesti turun. Turun melihat, oh iya betul. Ini dasar hukumnya mengajukan. Jadi memang mesti ngelihat. Kalau nggak ngelihat, sulit. Bagaimana dengan sinergi dari institusi-institusi pemerintah mungkin Pak? Apakah ada tantangan tersendiri atau dari stakeholder? Semuanya aman ya Pak ya? Enak kok, komunikasinya enak. Luar biasa. Oke, tadi mungkin Pak John sudah memberikan informasi ya terkait pekerjaan sebagai Watimpres, lalu tantangannya mungkin lebih ke harus mau terjun langsung gitu untuk melihat kondisi masyarakat langsung, lalu juga apa saja yang sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintahan ini. Mungkin saya pertanyaan lebih ke yang selanjutnya Pak. Karena kan podcast ini dibuat juga di masa-masa transisi ya Pak ya. Sebentar lagi pemerintahan Pak Jokowi akan bertransisi ke presiden terpilih berikutnya. Dan tentunya Indonesia memiliki banyak sekali angle pembangunan yang menarik. Ada beberapa kemajuan yang saya juga sebagai generasi muda sangat rasakan Pak. Tapi juga ada berbagai tantangan. Mungkin dari bonus demografi, isu kesehatan, isu perumahan, isu kesehatan juga Pak. Isu mana yang sebenarnya menurut Bapak paling penting mungkin kalau Bapak bisa memilih 2 atau 3 untuk pembangunan Indonesia ke depannya? Kalau yang saya lihat program Pak Prabowo ya. Makan sehat bergizi, makan untuk anak-anak yang bergizi ya. Itu indah sekali. Nah, tinggal bagaimana caranya kita menciptakan lapangan kerja yang makin hari makin besar. Dan yang paling penting, yang kita masih belum sentuh, saya bermimpi, saya ingin sekali pelajaran bahasa Inggris itu dimulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, menjadi bahasa kedua sesudah bahasa Indonesia. Karena di international school itu, bahasa Inggris menjadi bahasa utama. Sehingga mereka itu meneruskan sekolah mereka ke luar negeri sangat mudah.
Mencari pekerjaan di luar negeri sangat mudah karena pengetahuan mereka dalam berbahasa dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu sangat baik. Nah, ini yang kita belum pikirkan. Ini yang harus menjadi masukan, bukan saja makanan bergizi. Karena kalau kita lihat TKW-TKW yang ada di luar negeri, TKW yang paling berhasil itu di Korea. Tapi yang di Korea itu rata-rata lulusan SMK, bukan SMA. Jadi udah menjurus kepada tenaga kerja untuk kerja di industri. Nah, mereka di sana dididik untuk mengerti industri yang akan mereka kerjakan, dan mereka mendapatkan gaji yang sangat baik dibandingkan dengan TKW-TKW kita yang kerja di Saudi. Ya kan? Karena mereka jadi pembantu rumah tangga, karena tidak menguasai bahasa Inggris. Sementara tenaga-tenaga kerja dari Filipina di Saudi jadi penjaga toko. Gajinya lebih baik, lebih bagus. Lumayan. Ya kan? Itu kalau kita pendidikan kita dari SD sudah dimulai bahasa Inggris, setuju kan? Ya. Gimana? Bahasa Inggris. Jadi lulus SMA ngerti bahasa Inggris, lulus SMP ngerti bahasa Inggris, keluar sekolah SMP ngerti bahasa Inggris. Gitu kan? Jadi kalau orang tuanya nggak mampu menyekolahkan dia sampai SMA, SMP dia cari kerja, bahasa Inggris sudah punya, jaga toko, ya kan? Karena nggak mampu SMA, udah nggak mampu lagi nerusin pendidikan ke universitas, cari kerja kan, punya bahasa Inggris, worldwide. Itu jadi selain makanan bergizi, bahasa Inggris. Makanan bergizi, itu bahasa Inggris lewat pendidikan itu sendiri perlu, ya Pak, sekalian dengan lapangan kerja juga sama ya. Menciptakan industri di dalam negeri yang lebih banyak. Iya, betul. Dengan mengurangi impor. Ini kan kamu punya baju kan bagus, lokal. Iya, betul sekali, sekarang, Pak, lokal. Di pasar Tanah Abang banyak kan barangnya impor. Industri dalam negeri mati. Sayang kan? Ya kan? Sementara barang dari luar negeri masuk terus tanpa tanda petik. Iya, saya setuju sekali ya Pak ya dengan pandangan Bapak tadi ya terkait lapangan pekerjaan juga yang pendidikan khususnya dalam bahasa Inggris gitu. Saya sendiri merasakan ketika saya kuliah di Inggris juga dengan kemampuan bahasa Inggris itu sangat membuka pandangan kita gitu. Selain membuka pandangan, kita juga dapat mengakses banyak sekali ya, akses buku-buku, riset yang sebetulnya selama ini banyak dalam bahasa Inggris. Ya, semua bahasa Inggris. Iya, betul sekali Pak, dalam bahasa Inggris. Tapi yang saya sadari juga Pak, mungkin ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Mungkin ketika kita bicara soal mengurangi impor, mungkin ada yang berpandangan bahwa lebih ke supply chain-nya bagaimana akan sangat costly untuk mengembangkan industri dalam negeri. Dan hal tersebut juga ada politiknya sendiri. Pandangan Bapak terkait itu bagaimana Pak? Sekarang pabrik tekstil di Indonesia tutup semuanya karena kalah sama barang impor. Iya, betul. Iya kan, sayang. Dulu tuh ada, itu tugas Depnaker. Jadi tenaga-tenaga kerja yang sebelum diberangkatkan itu disekolahin mengenai kerja industri. Ada, itu masih ada, ya kan? Tapi tanda petik lagi ya, belum merata. Belum sampai tingkat kabupaten kota. Tapi mungkin juga udah sekarang, saya belum tahu, tapi belum sampai ke tingkat kabupaten kota. Iya. Karena kalau tenaga kerja kita sudah melalui tahapan pelatihan kerja di institusi yang resmi, itu kan disubsidi semuanya. Oh, itu bagus sekali. Bagus sekali. Karena bisa kerja electrical, ya kan, kerja segala macam tuh, sampai ke IT semua kan belajarnya di situ. Nah, jadi keluarga dia betul-betul ekspor. Di Korea itu, saya merasakan di Korea. Saya kalau kemarin saya juga meninjau ke Saudi, ngelihat tenaga kerja kita, TKW semua, pembantu. Berarti ini bagaimana sebenarnya penting sekali ya Pak untuk meningkatkan high skilled worker juga ya Pak ya, melalui pendidikan, melalui bahasa.
Tapi bagaimana masukan Bapak mungkin akan tren ingin switching ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kan ada yang poinnya bilang nggak nasionalis mungkin Pak, kalau misalnya mulai betul. anak muda ngomongnya bahasa Inggris terus gitu. Ada beberapa tren Jaksel. Pandangan Bapak terkait itu bagaimana? Terkait nasionalisme dan bahasa. Nasionalisme itu bukan dari bahasa Indonesia. Nasionalisme itu Pancasila.